Apa yang Anda lakukan dengan anak yang berteriak di care seat-nya, mencubit adik bayinya, menolak makan sayur, melempar buku di perpustakaan, atau lari-larian di supermarket? Buku yang disusun berdasarkan berbagai tantangan dan konflik umum ini merupakan pertolongan pertama untuk strategi komunikasi, termasuk bab yang membahas tentang anak-anak berkebutuhan khusus atau autisme. Buku panduan yang ramah pengguna ini akan memberdayakan para orang tua dan pengasuhnya untuk menjalin hubungan yang menyenangkan dengan anak-anak berusia 2 tahun yang tidak bisa diajak bekerja sama, si 3 tahun yang kasar, si 4 tahun yang galak, si 5 tahun yang tidak bisa diatur, si 6 tahun yang egois, dan si 7 tahun yang tidak patuh. Semua tips dan cara yang ada dalam buku ini akan membantu anak untuk menjadi mandiri, mampu bekerja sama, dan mempererat hubungannya dengan orang tua, guru, saudara kandung, dan teman-teman sebayanya. Halo reader, perkenalkan saya Happy Maharani. Saya adalah pendidik di Taman Kanak-Kanak. Kali ini saya akan mereview buku yang sangat menarik bagi saya, khususnya seorang pendidik, juga bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang banyak sekali masalah-masalah atau keluh kesahnya, atau anak-anak yang sulit untuk diatur. Buku itu adalah Seni Berbicara pada Anak, Panduan Mendidik Anak Tanpa Ngegas. Buku ini adalah terjemahan dari penulis Joanna Faber dan Julie King yang berjudul How to Talk So Little Will Listen. Joanna Faber sering memberikan kuliah dan mengadakan lokakarya berdasarkan pekerjaan ibunya yang seorang pakar parenting, Adele Faber, dan pengalamannya sendiri sebagai orang tua dan pendidik. Sekarang Joanna tinggal di wilayah Hudson Valley, New York bersama suami dan ketiga putranya, serta anjing, kucing, dan ayam-ayamnya. Julie King telah mendidik dan mendukung para orang tua profesional sejak 1995. Bersama orang tua dan pasangannya, dia memimpin lokakarya How to Talk di berbagai sekolah, organisasi nirlaba, kelompok orang tua. Julie menerima gelar akademiknya dari Princeton University. Dia tinggal di San Francisco Bay dengan 3 anaknya. Joanna dan Julie sudah berteman sejak mereka masih kecil. Judul asli buku ini adalah How to Talk So Little Kids Will Listen, A Survival Guide to Live with Children Ages 2 until 7. Penerbit Buana Ilmu Populer. Sekarang masuk pada cetakan ketiga. Buku ini terdiri dari 2 bagian dan 6 bab, dengan halaman mencapai 406 halaman. Buku ini dijual dengan harga kurang lebih Rp100.000. Beberapa pembahasan yang menurut saya menarik adalah seperti pembahasan di bab 2 tentang mengetahui perasaan anak, sehingga membuat anak melakukan apa yang harus mereka lakukan. Penulis memberikan 9 alat atau 9 cara untuk menarik kerjasama dari anak-anak, disertai dengan contoh-contoh pengalaman yang sudah pernah terjadi. Kalau di bab 3 juga menarik, yaitu pembahasan tentang mengganti hukuman dengan solusi yang lebih damai dan efektif. Sedangkan pada bab 4, penulis menyoroti mengenai pujian untuk anak. Contohnya itu ada kasus seperti ini. Daripada berkata kamu adalah kakak terbaik, Anda bisa berkata, adik bayimu sangat suka mendengarmu membuat suara-suara lucu. Ibu melihatnya tersenyum lebar. Dari kasus tersebut adalah salah satu peralatan untuk mendeskripsikan dampak dari perbuatannya, sehingga anak tidak cepat merasa puas dan malah justru enggan untuk berusaha di masa mendatang.
Lalu di bab 5 membahas mengenai peralatan untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Jika Anda penasaran tentang peralatan yang dapat digunakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, Anda bisa langsung menuju bab 5 di halaman 169. Namun saran saya, ada baiknya membaca mulai dari bab awal, guna mengetahui perbedaan kasus serta penanganan antara anak-anak normal dengan anak yang menerima diagnosis Autism Spectrum Disorder dan Sensory Processing Disorder. Dan juga pada setiap bab tersebut ada poin-poin penting yang digarisbawahi oleh penulis. Seperti ini ada poin. Seperti ini. Di situ tertulis, daripada sekedar memuji, pertimbangkan untuk mengajukan pertanyaan atau memulai percakapan. Lalu juga baik di bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ataupun bab 6, semuanya itu disertai ulasan-ulasan berbentuk gambar komik sehingga memudahkan kita, pembaca, memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Lalu ada pembahasan masalah di bagian 2. Misalkan kegiatan di pagi hari, kita sebagai orang tua pasti tahu bagaimana sulitnya membangunkan dan menyiapkan anak-anak di pagi hari untuk berangkat ke sekolah. Seringkali terjadi pertempuran di pagi hari antara orang tua dan anak. Hal ini dibahas dengan disertai tips-tips dan solusi praktis yang bisa dijalankan oleh orang tua dan bisa lebih efektif mengubah perilaku anak di pagi hari. Di bagian kedua ini juga ada pembahasan tentang persaingan antar saudara, tentang pelarian kecil anak-anak di mana mereka ingin bergerak bebas, berlari-lari di lapangan parkir atau di tempat-tempat umum lainnya. Dan masih banyak pembahasan permasalahan lainnya di mana kasus-kasus yang disajikan sangat terkoneksi dengan keseharian orang tua ketika berinteraksi dengan anak. Jadi menurut saya buku ini sangat menginspirasi, terutama bagi ibu-ibu pemula yang memiliki anak usia dini. Juga untuk tenaga pendidik atau guru-guru anak usia dini. Selamat membaca dan jangan lupa tuliskan komen Anda di bawah video ini. Terima kasih, sampai jumpa.